Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Oppo A76, produk terbaru dari Oppo yang dijual dengan harga 3,4 juta. Dan di video kali ini kita akan membahas sebagus apa Oppo A76 ini dan kira-kira cocok untuk pengguna yang seperti apa. Seperti yang kamu lihat, kalau untuk desain dan tampilan Oppo A76 terlihat cukup bagus dan mewah, walaupun masih menggunakan bahan polikarbonat. Dan berkat Oppo Glow Design, HP ini terlihat glowing atau mengkilap, tapi tidak gampang ninggalin bekas ceplakan tangan. Dan yang bikin spesial, untuk cover belakangnya sudah tahan terhadap goresan. Jadi seharusnya sudah aman, walaupun digunakan tanpa softcase. Untuk bagian depannya juga nggak kalah keren, karena Oppo A76 sudah menggunakan konsep layar pancol display kekinian, dengan diameter kamera yang tidak terlalu besar dan bezel layar tergolong tipis. Untuk ukuran layarnya cukup ideal menurut saya, 6,56 inch. Dengan refresh rate sudah support hingga 90 Hz. Tapi yang sedikit disayangkan, untuk resolusinya hanya SD+, 720x1612 pixel. Emang sih, kalau untuk saturasi warna, tingkat kecerahan, dan lain-lain tidak ada masalah. Karena walaupun belum full HD+, tapi layar dari Oppo A76 sudah didukung dengan color gamut, dan support hingga 16,7 juta warna. Jadi saat digunakan untuk kebutuhan scrolling sosial media, nonton film, atau main game, warna yang dihasilkan sudah cukup bagus dan nyaman di mata. Beda dengan layar SD Plus di HP 1 jutaan. Tapi tetap saja, namanya juga netizen pasti kurang puas dan bakal komen, sayang banget, harga 3 juta lebih tapi belum full HD Plus. Padahal mah kalau udah dipakai secara langsung fine-fine aja. Dan buat saya, yang paling penting adalah hasil akhirnya, bukan hanya angka di atas kertas. Lalu untuk letak sensor sidik jari atau fingerprint ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Yang dimana ini malah downgrade menurut saya dibanding Oppo A74 sebelumnya yang sudah ada di dalam layar dan menggunakan panel AMOLED. Tapi yang jelas untuk keseluruhan desain yang ada saya cukup suka karena HP ini memiliki desain yang kekinian, baik dari tampak depan maupun belakang. Untuk keseluruhan bodinya juga sudah berasa solid dan kokoh saat digenggam. Sama satu lagi, yang paling penting adalah sudah disertifikasi IPX4 yang tahan terhadap cipratan air. Untuk bagian spesifikasi sama seperti biasanya, Oppo tidak pernah menawarkan spesifikasi gahar atau spek yang gaming banget. Dengan harga 3,4 juta, Oppo A76 hanya dibekali dengan kapasitas RAM 6/128GB yang masih bisa diekstend lagi hingga maksimal 5GB. Dengan kapasitas yang ada, saya yakin HP ini bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang karena bisa simpan banyak file dan aplikasi. Walaupun memang bagi sebagian orang kapasitas RAM-nya agak kurang besar, kenapa tidak 8GB sekalian? Lalu untuk chipsetnya, Oppo A76 menggunakan chipset Snapdragon 680 octa-core 6nm dengan GPU support Adreno 610. Yang dimana kalau hanya digunakan untuk kebutuhan scrolling sosmed, nonton film, atau main game ringan, chipsetnya ini sudah bisa diandalkan. Tapi kalau game yang terlalu berat jujur kurang nampol pastinya. Di sini saya coba buat main PUBG Mobile, Oppo A76 hanya mampu menghasilkan settingan grafik hingga smooth high dan mentok di balance medium saja. Jujur agak kurang puas pastinya, karena grafik yang dihasilkan kurang tinggi, apalagi untuk kelas 3 jutaan. Soalnya nih ya, banyak banget merek lain dengan harga 2 jutaan mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi dari ini. Lalu kalau untuk performa gamingnya, dari apa yang saya rasakan sih tergolong standar saja. Enggak ada yang wah atau spesial. Saya set di settingan grafik smooth high sudah berasa lancar dan cukup reliable, walaupun beberapa frame drop tentu masih ada. Di sini yang saya suka, untuk giroskopnya sudah berjalan dengan baik, walaupun hanya virtual gyro. Dan buat kamu yang hobi main game, Oppo A76 juga sudah dilengkapi dengan ruang game atau game mode yang bisa meningkatkan performa CPU, blokir notifikasi, dan lain-lain. Lalu saya coba buat main game Mobile Legends, ternyata Oppo A76 mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi. Sudah bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Saya coba main di settingan grafik rata kanan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Baik saat 1 lawan 1 atau lagi war rame-rame. Yang penting kuncinya asal jaringan bagus, lancar jaya pokoknya. Di sini kalau menurut saya untuk performa gamingnya Oppo A76 sudah cukup lancar. Tapi buat ukuran kita yang tidak terlalu sering main game, atau main game cuma buat ngisi waktu luang saja. Kalau kamu yang emang hobi banget dan intens main game, saya rasa HP ini kurang cocok buat kamu. Karena emang spesifikasi yang ditawarkan bukan spek gaming.
Untuk daya tahan atau baterai, Oppo A76 dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 33 watt. Yang dimana isi daya di HP ini tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Charging selama 15 menit sudah terisi sekitar 30%. Dan butuh waktu kurang lebih sekitar 75 menit untuk isi daya sampai full 100%. Dan dengan penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah sangat bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian penuh. Apalagi sudah didukung dengan beberapa fitur hemat baterai ala Oppo. Lanjut untuk urusan UI-nya, Oppo A76 sudah berjalan di Android 11, basis ColorOS 11.1. Yang dimana kalau untuk urusan UI-nya tidak usah diragukan lagi. Karena ColorOS di HP Oppo selalu stabil dan yang paling penting tanpa iklan pastinya. Jadi selama penggunaan sudah berasa nyaman. Lalu kalau untuk urusan fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, smart split, smart panel, gerakan pintar, mode game, screen mirroring dan masih banyak lagi. Hampir semua ada. Dan untuk poin yang terakhir kita akan bahas dari sektor kameranya. Yang sungguh sangat disayangkan, Oppo A76 hanya dibekali dengan dua lensa, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 8 megapiksel saja. Di sini untuk megapiksel kamera ternyata Oppo A76 sangat downgrade dari Oppo A74 sebelumnya, yang sudah menggunakan triple lensa dan megapiksel yang lebih besar. Lalu kalau untuk fitur kameranya ternyata di sini juga tergolong minim. Selain foto dan video, di sini hanya ada foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada selang waktu, mode pakar, foto panorama, pemindai teks dan stiker. Di sini yang perlu dicatat untuk slow motion belum ada dan untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Kalau untuk hasil kameranya digunakan foto di indoor dengan kondisi cahaya yang cukup, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus, terlihat detail dan tajam. Untuk akurasi warnanya juga sudah cukup baik. Sedangkan untuk foto di luar ruangan, HP ini juga sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus. Detail gambarnya dapat dengan dynamic range lumayan luas dan tidak terlihat overexposure. Untuk saturasi warnanya juga sudah oke, tidak terlalu ngejreng. Sedangkan kalau untuk hasil foto menggunakan mode malam, di sini tidak terlalu banyak perbedaan dengan foto tanpa menggunakan mode malam. Lalu untuk kamera selfie-nya, walaupun resolusinya cuma 8 megapiksel, tapi ternyata HP ini sudah mampu menghasilkan foto selfie yang lumayan bagus. Tidak kalah dengan merek lain yang menggunakan megapiksel lebih besar. Gambar yang dihasilkan terlihat jernih dan detail. Pokoknya secara keseluruhan masih bisa diandalkan lah untuk mengisi galeri selfie kalian. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Oppo A76 ya. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Oke, dan di sini untuk perekaman videonya HP ini cuma bisa sampai ukuran 1080 saja. Dan karena tidak ada ultra stabil videonya, jadi kalau misalnya buat jalan di hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, silahkan kamu nilai, kamu koreksi kira-kira untuk saturasi warnanya seperti apa, kualitas suara yang saya hasilkan bagus atau tidak, dan tingkat kestabilan gambarnya. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Ini sama ya, di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Dan untuk resolusinya juga sama, bisa sampai ukuran 1080 serta belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Jadi hasilnya kalau buat jalan kurang lebih akan seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya sama tingkat kestabilan videonya. Kalau untuk warna sih sudah cukup oke menurut saya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, buat kamu yang mau utamakan spesifikasi di atas kertas dan performa yang powerful, HP ini bisa dibilang kurang cocok buat kamu. Karena terkesan biasa saja dan memang tidak ada sesuatu yang ditonjolkan di sini. Atau bisa dibilang bukan tipikal HP yang menawarkan paket lengkap. Tapi menurut saya Oppo A76 tetap HP yang bagus kok, terutama buat kamu yang gak neko-neko. Yang penting desain cakep, spesifikasi lumayan, performa gaming lancar, dan kamera yang bisa diandalkan. Pokoknya lebih ke pemakaian yang standar saja. Tapi sebelum beli, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Di antaranya yaitu, Oppo A76 belum dilengkapi dengan sensor NFC. Jumlah lensa sedikit, megapiksel kamera kurang besar, dan yang paling penting, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Ini beberapa poin yang harus kamu ingat.
Tapi walau bagaimanapun, saya yakin HP ini tetap bakal banyak terjual di toko offline. Karena ada the power of sales yang siap membolak-balikan hati konsumen. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kamu ada yang punya kritik atau saran tentang Oppo A76 ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.